Perkenalkan, nama saya Frances Simanulang, NIM 2302190032, mahasiswa Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Hari ini saya akan membuat vlog terkait dengan hukum pertanahan yang saya angkat dari modul 7 dan modul 8 buku pertanahan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Dina Nabitupulu terkait dengan peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT dan peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat lainnya. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT. Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya status kepemilikan hak atas tanah dari pihak yang satu ke pihak yang kedua. Pihak pertama di sini pemberi hak dan yang satu lagi adalah penerima hak. Peralihan hak atas tanah dibedakan jadi dua jenis, yakni peralihan atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT dan peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT. Peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT terdiri dari jual beli, inbreak, tukar menukar, pembagian harta bersama, hibah, hak tanggungan, hak bangunan atau hak pakai di atas, serta hak milik, serta waris. Sedangkan peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT terdiri atas lelang dan wakaf. Kita akan masuk ke dalam ruang lingkup hak. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT. Yang pertama itu kita bahas mengenai jual beli. Jual beli diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata menyatakan jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang diperjanjikan. Objek dari jual beli di sini adalah hak atas tanah yang akan dijual. Ketentuan pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, pemasukan modal dan perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah PPAT kecuali bilang. Jadi di sini hibah, jual beli, pemasukan modal itu hanya dapat dilakukan pemindahan haknya hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan ada akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Yang kedua, tukar menukar. Tukar menukar merupakan peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar. Sebenarnya di sini ada dua transaksi peralihan hak atas tanah. A menukarkan tanahnya kepada si B memberikan tanahnya kepada si B. Objek peralihan hak melalui tukar menukar adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Pada dasarnya, tukar menukar merupakan sebuah perjanjian sama halnya seperti jual beli. Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian itu disebutkan: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Suatu sebab yang halal. Syarat peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Objek tanah harus memiliki status tanah yang sama. Misalnya, kedua bidang tanah yang harus tukar menukar itu harus SHM, sama-sama SHM, atau HGB harus sama-sama HGB, hak pakai atau sama-sama hak pakai. 2. Objek tanah harus berada dalam satu wilayah kantor pertanahan yang menyangkut pendaftaran tanah. Jadi, yang menjadi objek di sini itu harus menjadi SHM-nya kalau berada di Jakarta Timur,
Nah, jadi objek yang ditukarnya itu yang ditukar juga harus berada di ruang lingkup Jakarta Timur. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada di daerah Jakarta Barat, jadi objek tukar menukarnya ada di Jakarta Barat. Jadi objek tanah itu harus berada di satu wilayah kantor pertanahan. Yang ketiga, hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda hibah tersebut. Jadi penghibah itu dengan sukarela memberikan hibah kepada yang penerima hibah, kira-kira begitu. Berdasarkan pasal 1666 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan, hibah adalah suatu perjanjian dengan nama si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyakit. Jadi hibah ini diberikan si pemberi hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali. Hal-hal yang diatur di dalam perjanjian hibah ialah satu, objek. Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1667 KUH Perdata yang berbunyi, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jadi hibah ini hanya mengatur tentang benda-benda yang sudah ada. Jadi yang kemungkinan ada yang akan datang itu tidak bisa. Seperti saham, hal-hal yang memang nilainya belum pasti, itu tidak dapat dihibahkan. Jadi hibah ini hanya benda-benda yang ada sekarang, bukan yang akan datang, yang akan dapat di kemudian hari, kira-kira begitu. Dua, larangan. Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan pada dalam pasal 1688 BW. Yaitu suatu hibah dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karena melainkan dalam hal-hal berikut. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan. Jadi ada syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam perjanjian surat hibah itu yang ternyata dilarang. Yang kedua, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan suatu pembuat dan membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejadian lain terhadap si penghibah. Jadi apabila penghibah yang berikan hibah kepada yang penerima, ternyata penerima ini melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan si pemberi hibah meninggal dunia, jadi itu bisa dibatalkan karena dia melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan pemberi hibah meninggal. Tiga, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Jadi di sini akta hibah itu bisa dibatalkan apabila penerima hibah menantarkan pemberi hibah, apabila pemberi hibah itu jatuh kemiskinan. Yang keempat, hibah kepada non-waris. Hibah kepada non-waris diatur batasan jumlah harta benda barang yang dapat dihibahkan, sehingga juga perlu melihat bagian kedua BW, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan legitima forti. Jadi di sini legitima forti ini mengatur tentang bagaimana pemberi hibah memberikan hibah kepada yang bukan pewaris. Di dalam pasal 913, 949, 920 serta peraturan undang-undang lainnya mengatur tentang mengenai hibah itu legitima forti, di mana penghibah itu memberikan hibah itu kepada orang lain tidak bisa lebih dari setengah. Jadi kalau saya punya harta setengah, saya tidak bisa memberikan harta saya itu lebih milik dari ahli waris. Jadi ada aturannya, saya tidak bisa menghibahkan semua harta saya kepada orang lain jika ahli waris saya masih ada melebihi hak yang dari si ahli waris. 5. Adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam hal penghibah dapat pula membatalkan hibah. Jadi di sini tadi seperti pasal poin ketiga itu, apabila ada unsur pidana. Apabila ada unsur pidana dari penerima hibah terhadap pemberi hibah, ini dapat dibatalkan karena melanggar undang-undang perbuatan melawan hukum. Kita masuk kategori keempat tadi, imbek, itu pemasukan modal dalam perusahaan. Pemasukan modal dalam perusahaan atau imbek adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk barang atau harta. Yang kelima, pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama bisa karena untuk membagi hak bersama karena waris atau dalam akta pemisahan dan pembagian waris
mereka dapat bersepakat untuk melakukan pembagian sebidang tanah. Tentu hanya dapat dibagi salah seorang ahli waris. Jadi harta bersama ini suami istri dapat dibagi kalau memang si pewaris satu ahli waris meninggal, atau memang ada ketentuan yang mengatur tentang pembagian harta bersama. Ahli waris atau para ahli waris dapat memperoleh hak atas tanah tersebut bukan berasal dari para ahli waris lainnya, akan tetapi langsung dari pewaris. Jadi pewaris langsung memberikan tanah itu kepada ahli waris. Ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1083 KUH Perdata. Perolehan hak tersebut bukan terjadi mulai saat dibuatnya akta tersebut, tetapi terjadi terhitung peninggalnya pewaris. Jadi begitu si pewaris meninggal, maka harta itu jatuh kepada si ahli waris, sehingga ahli waris bisa karena sebagai pewaris bisa melakukan perubahan akta tanah. Keenam, pemberian hak tanggungan. Pembebanan hak tanggungan atas tanah atau objek yang menjadi jaminan utang sangat diperlukan. Hal ini sebagai jaminan bila debitur cedera janji atau gagal membayar utangnya, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi tanah dan objek menjadi jaminan utang tersebut. Namun, eksekusi jaminan tersebut harus diletakkan dulu hak tanggungan sehingga bisa langsung dieksekusi. Jadi terhadap suatu objek yang dimasukin menjadi jaminan utang harus diletakkan dulu hak tanggungan, sehingga nanti begitu si debitur gagal untuk melakukan pembayaran, maka si kreditur bisa langsung melakukan eksekusi. Adapun prosedur pembebanan hak tanggungan atas tanah itu diatur sebagai berikut, yaitu yang pertama, dilalui dengan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Jadi debitur sama kreditur harus memiliki perjanjian utang piutang. Perjanjian itu yang biasa disebut dengan perjanjian pokok, di mana ada debitur sebagai pemilik tanah, kreditur sebagai pemberi modal. Jadi di sini diatur harus ada perjanjian pokok dulu. Perjanjian pokok ini yang menjadi dasar untuk masuk ke tahap sebenarnya. Yang kedua, pembebanan hak tanggungan ini harus diberikan hak atau ditandatangani akta. Jadi harus dibuatkan di dalam akta. Jadi utang ini tidak bisa, perjanjian ini tidak bisa hanya dibuat di dalam tanda tangan selesai kedua belah pihak ada materi. Jadi harus dibuat di hadapan atau ditandatangani di akta pemberian hak tanggungan PPAT. Harus dilakukan yang ketiga, harus dilakukan pendaftaran APHT. Jadi begitu ada perjanjian pokok dibuat di akta pertama pemberian hak tanggungan, baru yang ketiga harus melakukan pendaftaran APHT. Yang ketujuh, hak guna bangunan, hak pakai di atas hak milik. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah yang dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah dalam pasal 37 ayat 2 dinyatakan, hak guna bangunan di atas tanah, hak milik, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Pemberian hak bangunan di atas tanah hak milik juga diatur dalam PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tepatnya pada pasal 44 ayat 1. Pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atau hak satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan hak atas milik, dan pembebanan lainnya pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini jelas disebutkan pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Jadi di sini perjanjian jual beli ataupun dalam hak atas guna bangunan tadi, hak sewa, hak guna bangunan atas hak milik itu harus dibuat oleh PPAT. Jadi itu syarat pokok. Itu syarat pokok yang harus memang benar-benar harus dilengkapi. Jadi perjanjiannya itu harus benar-benar dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT.
Kita masuk hari ini masuk ke dalam poinnya materi kita yang kedua, yaitu peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat lainnya. Beberapa jenis peralihan atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT yakni pejabat lainnya PPAT, wakat dan lelang. Dua jenis peralihan ini dilakukan dengan pejabat sendiri yang berhubungan dengan jenis peralihan. Yang pertama, lelang. Lelang sebagai suatu alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang dan jasa dengan cara menawarkan kepada penawar yang menawarkan harga lebih tinggi dan kemudian menjual barang kepada penawar harga lebih tinggi. Pelaksanaan lelang adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau kita kenal dengan KPKNL atau balai lelang swasta. Lelang bertujuan untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum perdata nasional yang mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya. Beberapa sifat keunggulannya seperti keterbukaan, bebas, dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kepastian hukum, serta cepat dan efisien. Dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, pejabat lelang, dan pengawas. Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Jadi pendaftaran tanah itu harus dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Jadi risalah lelang yang dibuat pejabat lelang menjadi akta peralihan hak seperti akta jual beli yang dibuat PPAT, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun non eksekusi. Kutipan risalah lelang disebut sudah merupakan bukti peralihan hak atas tanah, layaknya akta jual beli dalam perbuatan hukum jual beli. Peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat jika dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang Dalam waktu 7 hari sebelum dilakukannya lelang, kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah dari kantor pertanahan. Jadi KPK mempunyai hak untuk meminta dokumen-dokumen pertanahan kepada kantor pertanahan. Yang nomor 2, wakat. Wakat baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 dan disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dimaksud pula untuk memahami kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional. Pada dasarnya, ketentuan mengenai perwakafatan berdasar syariat dan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan beberapa ketentuan yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda, wakaf dan wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan yang dinamakannya dengan najir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wafat. Di samping wakif, harta benda wafat, irkah wafat, penentuan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Kira-kira demikian. Terima kasih. Saya ucapkan